yang berfokus pada visi, misi, dan tujuan TK Aridon. Jadi ibu-ibu, saya akan menyampaikan tentang bagaimana keadaan sekolah kita terkait visi misi. Dan nanti kita dalam bentuk diskusi ibu-ibu ya. Jadi tolong sumbangsi sarannya, ide-idenya kita keluarkan semuanya. Bismillah, kita mulai ya. Dalam dunia pendidikan itu kita nggak bisa bekerja sendiri. Nah, kita ikhlas kalau berharap dari duit, uang nggak cukup-cukup. Mudah-mudahan pahala yang kita dapatkan menjadi pahala yang jariah, terus juga berkah, uang yang dikit, gaji kita nggak secukupnya, melimpah berkah-berkahnya. Jadi begitulah yang diharapkan kita sebagai umat muslim yang beragama. Ilmu yang kita bagikan, kita niatkan lillahi ta'ala dan menjadi amal jariah. Amin ya robbal alamin. Semoga dikabulkan oleh Allah. Ya, gaji cuman alhamdulillah 3 juta kurang 1 coba. Yang penting kita memberikan ilmu ke anak didik, ikhlas dengan hati nurani tanpa walaupun dengan gaji segitulah, insya Allah berkah. Kita mau cari ridhonya Allah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ibu guru yang cantik. Nah, jadi nggak bosan-bosannya, jadi kita dalam dunia pendidikan disampaikan tetap nggak bosan nyampaikannya, karena kita sekolah nggak bisa berdiri sendiri. Begitu juga keluarga tidak boleh melimpahkan semuanya ke sekolah. Lingkungan masyarakat nggak bisa lepas tangan. Jadi semua dari sekolah, keluarga, dan masyarakat itu adalah 3 pilar pendidikan. Anak itu diberikan pendidikan, 3 pilar itu sama-sama menyokong, sama-sama saling menguatkan. Di sekolah memberikan pendidikan, di rumah juga memberikan pendidikan. Di rumah diberikan pendidikan, di sekolah diasah kembali. Lingkunganlah yang memberikan dampak positifnya, perhatiannya kepada anak-anak kita semua. Mudah-mudahan kalau kita sampaikan nanti kepada orang tua, kepada lingkungan, mau semua ketiga pilar ini berjalan bersama-sama, bertujuan untuk pendidikan anak yang pembelajar sepanjang hayat. Nah, jadi pertama sekali visi. Ibu guru, apa itu visi? Visi itu adalah cita-cita. Nah, bayanginlah kalau bersama di diri ibu guru punya cita-cita tuh bagaimana? Kayak aku pingin cita-citanya apa? Keinginan saya itu seperti apa? Contohnya saya ingin membantu sekolah yang lebih maju lagi. Supaya apa dan lebih maju dengan visi-visi ini? Yang pertama tentang etika atau karakter anak kita didik, yang itu yang paling utama. Baru yang kedua baru pendidikan tentang Berarti dari Bu Susi bilang cita-citanya tuh pingin akhlaknya dulu. Kalau buat cita-citanya mau seperti apa untuk pendidikan kita sekolah ini? Cita-cita untuk TK pembentukan karakter untuk anak. Nah, berarti karakter ya, itu udah sama juga ya, sampai mirip-mirip seperti Bu bilang akhlak, Boas karakter. Kalau Bu Kepi kira-kira cita-citanya untuk TK Aridon ini bagaimana ke depannya tuh? Bayangannya tuh cita-citanya bagaimana ya? Pinginnya seperti apa ya gitu bahasanya loh. Pinginnya mau jadi apa TK kita ini gitu loh. Sama juga Bu untuk salah tentang akhlak juga. Oh, berarti kita bisa lebih fokus ke dalam karakter, ke dalam sikap, ke dalam adab gitu ya. Nah, betul. Dari kebayangan cita-cita kita ini, kira-kira kalau udah cita-citanya tuh yang sikapnya yang bagus, adabnya yang bagus, tertanamnya karakternya yang bagus, akhlaknya yang bagus, itu pasti ada caranya nggak? Ada caranya kan? Nah, itulah yang dimaksud dengan misi. Dari yang ibu sebutkan tadi, yang sikap-sikap tadi itu karakter, akhlak, budi pekerti, sampai ke sikap. Dari visi itu tadi bilangnya ibu kita mau fokus sama anak, is okay, ya kan? Tujuannya lagi
sampai ke profil pelajar Pancasila. Masih ingat? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong beriman, bermoral, terus berpikir kritis dan kreatif. Ada 6. Jadi itu cita-cita kita tuh banyak masih lagi. Itu memberikan motivasinya lagi sampai akhirnya terjadilah visi itu. Jadi nggak cukup dengan sikap aja Bu, tapi anak kita nggak mencapai. Nah, sampailah adanya di P5-nya di sana, adanya motivasi di sana. Ada motivasinya nggak di sana tuh? Harus ada. Bagaimana visi kita sampai ada? Jadi contohnya, misal nih dari berpusat pada murid, kita sekolah khususnya background kita adalah tentang pendidikan Islam. Tapi kita nggak menutup untuk dari non Islam, non Muslim. Jadi nggak ada menutup ya. Makanya kita nggak bisa membuat dalam bentuk pendidikan Islam aja. Nah, jadi itu berpusat pada murid dari agamanya. Itu tidak bisa mengotakkan anak, tidak bisa. Terus dari P5-nya ada lagi arahannya, motivasinya sampai ke realitisnya, kredibelnya, atraktifnya. Itu bagaimana kita bisa sama-sama menjalankannya, nggak bisa sendiri Bu. Dari awal tadi ya, 3 pilar itu nggak bisa jalan sendiri. Nggak bisa jalan sendiri, harus bersama-sama. Nah, coba. Ini visi kita nih. Membentuk insan. Apa tuh insan? Berarti di anaknya. Nah, udah ke dalam anaknya kan? Anak yang agamis, berarti tentang keagamaan yang beradab itu kayak bertingkah laku, cerdas, tangguh, kuat dan berbudaya. Di dalam visi-visi ini kita mengenalkan tentang agamis, tingkah laku, kecerdasan, tangguh, berbudaya, mengenal budaya yang ada di Indonesia, terutama kita di Provinsi Riau. Kita perkenalkan dengan budaya Riau. Kemudian kulinernya, makanan apa, khasnya itu, kemudian pakaiannya apa, seni musiknya apa, semuanya kita perkenalkan tentang budaya yang ada di Riau. Kecuali yang umumnya kita memperkenalkan juga, namanya kan budaya. Budaya yang ada di seluruh Indonesia, berapa provinsi, 37 provinsi, kita kenalkan lah tariannya apa, makanannya apa. Dari visi ini coba bayangkan membentuk insan yang agamis. Mengerti maksudnya? Dari satu kata dulu, dari satu kalimat dulu itu, membentuk insan yang agamis. Berarti kita nggak mengkotak-kotakan anak. Agama di sini di Indonesia ada 6 diakui. Karena kita juga punya pedoman Islam, kita sampaikan ke orang tua bahwasanya kami tidak memaksakan anak agama Kristen untuk menjalankan ibadah seperti Islam. Nah gitu. Jadi diajarkan anak sesuai dengan agamanya aja. Nah, insan yang agamis agamanya masing-masing. Oke, beradab. Ya. Nah, kalau beradab itu bagaimana? Yuk, coba bayangkan Ibu. Ibu tadi bilang tadi berakhlak, berkarakter, bersikap. Apa lagi tadi itu? Masuk nggak ke beradab? Dan semua kita agamanya. Ketika lakunya, beradab mulianya, berkarakternya, masuk dia beradab. Beradab. Jadi disitulah karakternya disitu masuk. Disitulah sikapnya masuk. Sampai ke cerdas. Apa yang dimaksud dengan cerdas? Apakah pintar aja? Tidak. Nah, kecerdasan anak itu mempunyai 8 macam. 8 macam kecerdasan anak. Jadi kita menggali, mengetahui dari 8 kecerdasan anak, nggak bisa meratakan, nggak boleh. Berbeda-beda, anak itu unik. Nah, jadi kemampuannya juga masing-masing. Oke, benar. Ya, cerdasnya umpamanya di bidang apa? Di bidang agama. Kemudian di bidang seni ada. Di bidang olahraga atau fisik. Bentuk insan yang agamis, udah ngerti? Dari yang beradab ngerti? Yang akhlak-akhlak yang minta tadi tuh, yang
delapan ke sana nggak bisa disamakan. Jadi setiap anak berbeda. Jadi tolong, oh anakku cerdasnya di bagian bahasa, oh anakku cerdasnya bagian ini. Jadi tolong dikembangkan, digali terus kecerdasan anaknya. Apa dan bagaimana cara menghadapi kecerdasan anak itu juga. Nah jadi ya anakku cerdas bahasa tapi dicuekin aja gimana? Kan nggak mungkin. Nah dia cerdas bahasa, oh berarti ini tanggung jawabnya bisa ke bahasa nih. Apa yang dia baca puisi kayak dia atau pantun. Oh dia kerjanya ke kinestetik, dikasih terus yang nggak suka sama dia, apa juga itu benar? Enggak. Jadi dikasih yang sesuai dengan bakat dia, diasah terus. Nah jadi juga dikasih pengertian bahwasanya kamu tuh mampunya ini loh nak. Kasih juga penyemangat sama anak, karena anak juga nggak mengerti. Aku nih bisa apa sih? Dia juga nggak mengerti hal seperti itu kan. Jadi guru yang sudah ngerti, guru yang sudah berpengalaman, guru yang bisa memberikan semangat sama anak. Kita gali terus, membuat anak percaya diri. Kebanyakan sekarang anak itu kurang percaya diri, kena ketangguh. Bener nggak? Ini Bu Guru sudah berpuluh-puluh tahun memegang anak. Kira-kira tangguhnya anak ini letaknya di mana? Dipercaya diri anak itu. Iya kan? Kalau kepercayaan diri anak itu lemah, kurang, dia nggak bakal tangguh. Bukan tangguh tuh harus bocor tuh enggak begitu. Memberikan semangat Nah, supaya anak itu berani. Tangguhnya dia itu kuat mental dia. Tampil dengan Mental supaya kita kuat. mentalnya kuat, kita ajarkan ke anak supaya dia berani tampil ke depan. Apabila kalau kita masih grogi, kasih kita pelan-pelan, kasih arahan secara berulang-ulang. Insya Allah itu anak itu tampil berani di depan, bisa tanpa grogi. Itu yang dinamakan dengan tangguh. Percaya diri. Percaya Salah diri satu yang dari pertama. tangguhnya itu percaya diri. Yang kedua, dia kuat menahan mental, jangan sampai dibully. Apa zaman sekarang ada? Bulian. Bulian dalam bentuk fisika, bulian dalam bentuk omongan kah? Dia harus tangguh melawannya. Dia harus cerdas melawannya, dia harus berani melawannya. Jangan sampai dia dibully. Itu yang Ibu Guru perhatikan. Tangguh anak ini bukan secara fisik aja. Jadi mengerti guru? Nah, jadi bisa kita tuh, oh tangguh itu anakku yang nggak percaya diri, bagaimana cara nyupport-nya? Anakku yang merasa masih malu-malu, bagaimana nyupport-nya? Biar biasa jadi tangguhin. Sampai ke berbudaya. Nah, sekarang kita sudah mengenal berbagai macam budaya karena di lingkungan kita berbagai juga macam suku. Ada dari suku Jawa, suku Sunda, Melayu, mayoritas kita Melayu. Tapi mengapa kok rasanya Melayunya kurang? Nah, kurang. Pertama, kita mengaku kelemahan kita karena pendidik kita di sini semuanya mayoritas Jawa. Nah, jadi bagaimana kalau nanti berbudaya Melayu ini kita bisa ajak orang tua bersama-sama sama kita karena anak kita mayoritas Melayu, kita rangkul orang tua untuk memberikan menjadi guru kelas, menjadi guru tamuka. Bu, bagaimana kalau jadi guru tamu? Ajarkan tentang budaya Melayu karena kami mengakui kami ini budayanya sukunya nggak suku Melayu, jadi takutnya salah penyampaian. Atau kita bisa belajar dari orang tua. Atau kalau misalnya orang tua nggak mampu ngajarin anak murid, kita belajar sama orang tua. Ya, kita belajar. Jadi jangan sampai kita untuk budaya kita yang di sekarang di posisi kita ini di tanah kita ini adalah Melayu, tapi kok kita kurang ajarkan tentang budaya Melayu. Tapi juga nggak menutup kemungkinan ya Bu Guru, kita juga mengajarkan juga budaya yang lain gitu loh. Tapi fokus kita tanah lahir kita di Melayu. Nah, banyak yang harus kita kembangkan dari kalimat ini aja. Udah mengerti Bu Guru? Atau Bu, saya nggak ngerti bagian ini, apa maksudnya? Ngerti? Nah, jadi ya, kita ulangi lagi ya, dari visi TK Arido ini membentuk insan yang agamis, beradab, cerdas, tangguh, dan berbudaya. Kira-kira
dari cita-cita ibu tadi masuk nggak dalam visi PKL itu? Masuk. Nah, ibu tadi pinginnya karakter, pinginnya akhlak. Jadi kan nama-nama ini semua tentang sikap kan? Sikap, ketangguhan. Karena kita kembali lagi, anak usia dini kita nggak bisa mengajarkan akademik terlebih dahulu. Yang kita ajarkan adalah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Akademiknya akan berkembang sesuai dengan usia dia, usia anak. Jadi mudah-mudahan dari visi kita ini kita bisa terus kuat semangat. Oh, anakku pingin ini loh. Jadi nggak jauh-jauh. Tujuan aku ini, cita-citaku ini, anakku mau seperti ini. Kita kembangkan yang ada di diri anak. Ibu guru ya. Oke, kita lanjut ke misinya. Nah, apa itu misi? Misi tadi sudah sampai ke visi. Sekarang misi. Ayo, apa itu misi? Misi itu adalah bagaimana cara kita mencapai visi. Ingat ada visi tadi, membentuk insan yang agamis, beradab, cerdas, tangguh, dan berbudaya. Dan misinya, Misi TKI menanamkan sejak dini pendidikan agama dan adab. nah kira-kira masuk yang di mana itu visi kita? Agamis masuk kan? Menanamkan sejak dini pendidikan agama dan adab. Pendidikan agama yang kita bicara rukun-rukun dulu bu, sudah jauh, rukun iman, rukun Islam. Dalam rukun yang itu aja yang 6, rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5, itu panjang lagi rukunnya. Itu dulu kita kerjakan. Nah, lanjut. Misi kita mengembangkan minat dan bakat murid. nah itu masuk kemana visinya tadi itu? Cerdas. Benar ibu guru. Mengembangkan minat dan bakat murid. Ya di situ cerdasnya ada 8. Bagaimana cara kita mengembangkannya itu? Minatnya, bakatnya kita kembangkan. Sampailah hasilnya kita nanti mencapai visi. Misi inilah caranya. Mengembangkan minat anak itu. Dari ke-8 kecerdasan anak kita kembangkan mana dia mau. Yang ketiganya ini misinya yang ketiga melatih keterampilan dalam kemandirian dan bertanggung jawab sampai dia masuk ke visi mana? Tangguh. Masuk ke visi tangguh. Dia tangguh, mandiri, bertanggung jawab di situ. Dia mandiri, berarti dia percaya dirinya itu bisa. Dia bertanggung jawab, apa dikerjakan dia baca, oh ini punyaku, ini hasilku, aku bertanggung jawabkan sampai guru. Oh ini bu guru, bangga dia. Itu dia menciptakan dari rasa tangguhnya dia. Sudah kemandirian nanti ciptakan, nanti dia percaya diri di situ, dia bisa bertanggung jawab di situ. Nah, itu tujuan dari visinya tangguh. Lanjut yang keempat, merangsang perkembangan dan pertumbuhan murid. Nah, masuklah dia mencakup untuk semua kecerdasan anak tadi. Nggak bisa kalau tanpa dia dirangsang pertumbuhannya. Bagaimana dirangsang pertumbuhannya? Anaknya diem aja, nggak diolah untuk bergerak, nggak dilatih untuk tumbuhnya, nggak dicek perkembangannya nggak dikasih. Jadi bagaimana dia mau berkembang, bagaimana dia mau cerdas, bagaimana dia mau tangguh kalau tidak dirangsang pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Anaknya diem aja, geleng ngangguk cuma itu kita rangsang. Bagaimana dia memicu dia semangat dia? Karena misalnya dia nggak dapat nih, cerdas dia kurang, tangguh dia kurang. Cara solusi terakhirnya adalah merangsang dia. Nih udah berarti udah khusus nih bu ya. Berapa khusus kita berikan sama anak? Udah khusus ini. Jadi kan misalnya ada 15 anak kita,
ada 3 yang nggak cerdas, maaf aja ya, yang menurut ibu guru cerdasnya kurang dari 8 itu, walaupun dia masuk 8 dia kurang, di situ dia tangguhnya kurang. Di sini yang keempat ini, ibu beri perlakuan khususnya merangsang perkembangan dan pertumbuhan anak itu. Karena kita nggak bisa kan menyamakan semua anak, pasti ada yang berbeda. Nah yang keempat ini misi kita ke anak yang khususnya. Ya mudah-mudahan kedepannya di anak yang khusus ini nampak pasti apa tuh? Kalau dia meningkat kenapa semua orang, Bu anak saya udah mau Bu ini yang dari yang kurang tadi kita kasih perlakuan khusus. Nah insya Allah ada. Misi yang kelimanya adalah mengeksplor budaya lokal. Nah bagaimana tradisi-tradisi yang ada di lingkungan kita, walaupun kita tinggal di tanah Melayu, tapi Bu lingkungan kita banyak Jawa, nggak bisa kita menutup kemungkinan untuk kita juga menggali budaya Jawa. Begitu juga, jadi kita tetap mengeksplor apa yang ada, apa yang terjadi, apa yang trending saat ini, bisa kita angkat menjadi budaya lokal. Dari misi ini, Ibu bayangkan jalannya ada nggak tujuan intinya? Misi kita nih menanamkan tadi iya sudah sampai ke agamisnya, mengembangkan bakatnya sampai kecerdasannya, terus melatih keterampilan kemandiriannya sampai ke tangguhnya, terus ini perlakuan khususnya merangsang pertumbuhan anak. Sebelum saya, ini tujuan apa sih? Ini caranya sudah nampak nih, tujuannya apa Ibu Guru? Coba bayangkan dulu. Dari tadi visinya, misinya, tujuannya apa nih kira-kira? Ngapain nggak ke tujuannya? Bayangkan dari tadi visinya, misinya, ayo kita cari tujuan pertamanya untuk kita menyamakan langkah, menyamakan persepsi, pasti ada tujuannya. Oke, tujuan itu adalah gambaran. Ini punya cita-cita, punya cara. Ini lagi langsung nampak gambaran. Oh nanti anakku jadinya seperti ini. Tadi kan cita-citanya udah ada. Dan ini tujuannya. Oh langsung nampak kebayang tuh. Top. Oh nanti anakku sukses nih. Oh nanti anakku juara nih. Oh nanti anakku bisa ini nih. Oh nanti anakku nih pasti nggak akan ketinggalan dari kawannya nih. Nampak nggak gambarannya? Nah itu maksud gambaran. Tujuannya itu adalah gambaran. Jadi dari punya misi tadi, visinya sudah ada, misinya ada, gambarnya masih nampak. Kalau tadi sudah dikasih anak stimulus ini, oh gambaran aku gak akan kalah dari anak yang lain. Oh, nggak ada lagi nanti anakku yang bakal dibawa. Oh, nanti pasti semua anakku hebat-hebat. Kita positif ya Bu ya. Tapi itu yang gambaran ke depan yang terjadi yang sebenarnya atas izin dari Allah. Tapi kita punya semangat. Kita tanamkan dulu semangat kita. Memang semua yang ke depan itu kan itu Allah yang tahu Bu. Tapi usaha kita sekarang. Usaha. Sekarang kita ini adalah usaha. Kepastian ke depan adalah takdir dari Allah. Usaha kita sekarang ini. Jadi dari usaha kita, visi kita, cita-cita ada, cara kita misi ada. Sekarang gambar ke depannya ada, nampak usaha aku ini yang udah berjalan nampaknya seperti ini. Jadi tujuan Ibu Guru itu nampak, oh izin dari Allah. Tapi kita punya semangat. Kita tanamkan dulu semangat kita. Memang semua yang ke depan itu kan itu Allah yang tahu Bu. Tapi usaha kita sekarang. Usaha. Sekarang kita ini adalah usaha. Kepastian ke depan adalah takdir dari Allah. Usaha kita sekarang ini. Jadi dari usaha kita, visi kita, cita-cita ada, cara kita misi ada. Sekarang gambar ke depannya ada, nampak usaha aku ini yang udah berjalan nampaknya seperti ini. Jadi tujuan Ibu Guru itu nampak, oh tujuannya adalah mewujudkan. Jadi lembaga kita ini adalah lembaga pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini. Jadi tujuan kita pertama apa? Fokus sama anak kita umur 4 sampai 6 tahun.
Jadi pendidikan anak usia dini kita formal di jenjang TK kita fokus mewujudkan pendidikan anak usia dini sebagai pondasi. Dari awal kita bilangnya kita mau dasar dulu. Berarti kita pondasi untuk menjadi anak umur kita 6 tahun akan lanjut ke sekolah dasar, ke sekolah pertama, sekolah menengah atas. Berarti kita ini pendidikan anak usia dini ini TK Arido ini menjadi fondasi bagi anak kita nanti untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi nggak lepas dari sini. Jadi jangan sampai mudah-mudahan kita berdoa anak kita tidak ada yang putus sekolah. Amin. Kenapa? Pemerintah sudah kalau dibilang ekonomi, pemerintah mengadakan untuk PIP. Silakan orang tua nanti sampaikan. Kalau nggak sanggup dia biaya, sampaikan ke sekolah. Sekolah akan melemparkan ke kelurahan atau desa buat surat keterangan tidak mau. Insya Allah aman. Kalau bilang atas dasar kalau putus sekolahnya karena ekonomi. Jangan sampai anak kita menjadi dapat trauma. Jadi apa? Tujuan kita adalah anak itu menjadi fondasi dasar, dia menjadi pembelajar sepanjang hayat dia. Belajar itu sampai kapan sih Bu? Sampai Akhir akhir hayat. Bayangkan coba. Kita menuntut ilmu dari sejak Dari lahir sampai dari lahir kuliah. sampai kuliah. Itu yang kita pingin dari anak-anak kita. Ya Mbak? Ya. Apa stok aja dia udahlah Bu TK selesai, nanti anak saya baca SD udah gitu. Enggak kan? Dia pingin jadi pembelajar semuanya itu enggak bosan-bosan dia belajar. Mau belajar kan formal kah, informal kah, atau kursus kah, tapi dia nggak bosan. Makanya sekarang banyak anak-anak yang otodidak, belajar sendiri. Itu namanya sudah menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, kalau dia sudah menjadi pembelajar sepanjang hayat, dia akan memberikan pembelajaran yang berpihak kita. Kita itu sudah ngasih dia untuk anaknya fondasi. Terus berarti kita memberikan pembelajaran sama anak yang berpihak pada anak, pada murid kita. Kita sebagai guru biasanya, Ira, ibu kayak gini, buat contoh dari ibu. Nggak seperti ibu guru, nggak bagus. Apakah seperti itu? Tidak. Makanya dibilang berpusat pada anak. Yang bakat anak tadi, yang misi kita tadi, ya bakat anak, kemauan anak, kecerdasan anak. Di sini dia cerdasnya dia dalam seni, ya kita terapin. Oh itu jelek, nggak boleh. Oh ini bagus nak, kamu bisa. Enggak harus mencontoh dari guru. Ya bisa. Berarti itu dibilang berpihak pada murid, berpihak pada anak. Apakah ibu guru selama ngajar ini sudah mulai untuk ke arah berpihak pada murid? Insya Allah. Udah, contohnya, Bu, saya mau ini, kita kasih dia negosiasi. Boleh, kamu mau gambar ini, kamu mau nambah ini, boleh nak. Nanti ibu hasilnya seperti ini. Oh mantap. Mulai kan? Jadi jangan lagi fokus harus kayak gini. Alhamdulillah ya, ibu guru sudah mengerti berpihak pada murid, pada anak. Oke, untuk apa tujuannya kalau sudah kita ada fondasi pembelajaran sepanjang hayat, dia kita berikan pembelajaran yang kepada murid, berarti kita mengembangkan potensi dalam diri murid kita. Kita nggak tahu Bu, kedepannya dia mau jadi apa nggak tahu, tapi kita usaha dari sekarang. Jangan sampai dia takut dari awal ini. Berilah pembelajaran yang menciptakan kegembiraan, memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Kenapa? Pembelajaran anak itu diberikan dalam hal yang sangat indah, bahagia anak jadinya. Jadi kita nggak nuntut. Jadi sambung gini gimana kalau misalnya anaknya nggak mau belajar? Kira-kira gimana sih caranya kalau dia nggak mau potensi nggak mau belajar Bu, piye? Nah coba
anaknya nggak mau belajar, kita mau cowok-cowok, kita ujung-ujungnya nyerah. Kita punya masalah di sekelas, kita punya masalah di kelas, jangan jadi beban sendiri. Kita rembukan bersama, kita selesaikan bersama, kita bicarakan, kita pecahkan jadi ide-ide cara-cara. Ini kita nampak kebayang ya ibu guru ya, ini udah serius. Anak yang nggak tahu dengan kode ibu guru beda ya. Kita udah bahasa badan kita ya, bahasa muka kita, bahasa isyarat kita, bahasa tubuh kita yang selama ini anak 5 tahun yang belakangan kita ngerti. Dari suruh gini dia ngerti, di kita pendeli dia ngerti, kita suruh gini dia ngerti. Anak sekarang ngerti nggak? Cuek aja deh bu guru mama. Kesalahan kita ngakui kesalahan ya bu guru ya, kita ngakui kesalahan. Kenapa? Dari awal kita tidak buat kesepakatan